Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Joko dan selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 6 Informatika kelas 10C SMA Negeri 6 Semarang yang terdiri dari saya sendiri, Hilbram Putra Amulana. Saya Amanda Prasajara. Saya Fikri Rafida. Saya Yasmin Malati. Saat ini kami berada di KPP Pratama Carisari Semarang, Jalan Setiabudi nomor 3. Di sini kami akan mewawancarai salah satu petugas pegawai pajak. Tujuan kami di sini adalah untuk meneliti sistem e-pajak melalui wawancara. Langsung saja ke wawancaranya. Baik, di sini kita sudah ditemani oleh salah satu narasumber kita dengan Ibu. Saya Caca. Bertugas di bagian apa? Saya sebagai penyuluh ya, berarti sebagai yang bercerita bagaimana tentang perpajakan, terus bagaimana tentang aplikasi-aplikasi yang digunakan seperti itu. Saja kita sudah menemukan narasumber yang tepat bagi pekerjaan kita ya. Baik, langsung saja di pertanyaan yang pertama. Bu, apa yang membuat nasabah memilih menggunakan e-pajak daripada pajak offline? Jadi kan sekarang sudah digital ya. Jadi orang lebih suka kalau bisa ya di rumah melakukan apa saja itu di rumah bisa dilakukan ya di situ daripada datang ke KPP atau datang ke kantor pajak. Sedangkan terkadang kita tuh sistemnya tuh seperti ini teman-teman. Jadi tidak semua wajib pajak atau yang tadi bilang nasabah ya, yang datang ke sini tuh datanya ada di sini. Jadi dia harus di KPP di mana dia atau di kantor di mana NPWP-nya terbuat. Jadi kalau misalnya kayak misalnya ini kerja di luar kota terus ternyata NPWP-nya tidak di kantor terdekat ya seperti itu. Jadi nanti kita nggak bisa buka datanya. Jadi lebih baik kan online di mana itu orang bisa tanpa harus datang ke kantor pajak seperti itu. Jadi untuk yang kedua, bagaimana peraturan pajak online? Apakah ada perbedaan dengan pajak online? Sebenarnya tidak ada perbedaan, cuman DJW itu mempermudah saja, apalagi semenjak COVID ya. Jadi kalau di COVID kan disarankan untuk tidak selalu bertemu kan ya, membatasi pertemuan, membatasi tatap muka. Nah dari situ DJP itu memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan perpajakannya, kewajiban perpajakannya melalui online. Jadi tidak ada beda. Hanya yang membedakan yang satu data, yang satu real time kalau mau laporan seperti itu aja sih. Kalau aturan tidak ada. Baik Bu, lalu bagaimana cara mendapatkan e-filing untuk melaporkan SPT non e-filing? Oke, semenjak aturan PN 29 keluar tentang COVID-2 itu ya, itu tuh bisa melalui WhatsApp atau email KPP kantor ya. Tetapi semenjak sekarang sudah pandemi sudah berakhir ya, ini kan COVID udah nggak ada, jadi wajib pajak atau teman-teman yang butuh e-filing itu harus datang ke kantor pajak bisa, atau ke krim pajak yang 1.500-200 bisa. Jadi tidak bisa melalui WA lagi. Untuk pertanyaan keempat, apa kendala yang sering terjadi dalam sistem aplikasi e-pajak dan solusi apa yang harus dilakukan? Oke, kadang ada aplikasi baru itu kan perlu sosialisasi lah ya, karena kan mungkin versinya naik, seperti laptop itu kan versinya naik, dia perlu di-upgrade dan sebagainya itu. Jadi kalau kesulitan itu mungkin dari wajib pajaknya, oh biasanya caranya seperti ini, tiba-tiba ada versi yang baru, ada perbedaan atau mungkin ada update yang harus masuk info. Jadi kalau kesulitan sih seharusnya enggak ya, cuman dari kami biasanya kantor pajak itu memberikan sosialisasi sih kalau untuk aplikasi yang memang upgrade, terus memang aplikasi-aplikasi yang memang agak susah digunakan. Tapi kalau wajib pajak di Indonesia nih bisa sih mengoperasikan aplikasi-aplikasi mudah caranya sih. Baik Bu, selanjutnya kalau dari pihak luar seperti pemerintah, bagaimana pemerintah dapat memastikan keamanan data yang optimal dalam penggunaan sistem e-pajak? Kalau data itu kita ada dua ya, satu internal sama satu eksternal. Pastinya data yang digunakan itu kan semua agak kunci ya, dan itu passwordnya pun dibuat sendiri, dan membuat passwordnya itu tidak asal-asalan, kita punya namanya e-filing. Nah itulah ya, itu adalah token atau kode e-filing itu untuk membuat password. Jadi setiap orang itu sendiri-sendiri.
nggak sama. Nah itu yang pertama. Yang kalau kedua, keamanan data kita pasti aman ya, karena yang pertama kita tuh nggak pakai internet, namanya intranet, jadi itu LAN yang khusus digunakan di kantor saja. Baik, selanjutnya apakah ada perubahan legislasi atau regulasi yang perlu diperhatikan dalam konteks implementasi sistem? Kalau misalnya peraturan atau kedepannya bagaimana, itu pasti DJB itu melihat sekarang itu seperti apa, kondisi sekarang seperti apa. Misalnya wajib pajak sekarang lebih suka online. Nah nanti kita mungkin mulai bulan Juni itu akan mengeluarkan sejenis aplikasi atau web ya yang bisa diakses wajib pajak, itu lebih lengkap daripada DJB online. Nah sekarang tuh namanya DJB online ya, untuk lapor pajak itu nanti lebih lengkap, itu nanti di bulan Juni. Oke Bu, kalau begitu selanjutnya bagaimana rencana perkembangan sistem e-pajak ke depannya? Ya tadi saya ceritakan itu kedepannya akan selalu diperbarui sesuai dengan kebutuhan wajib pajak yang sekarang. Intinya lebih detail dan lebih detail dan lebih lengkap lah, misalnya seperti itu. Jadi nanti ada satu wadah yang memang dia lebih detail dengan Seperti lebih memudahkan jadi. iya, dan lebih memudahkan pastinya. Untuk pertanyaan terakhir, jika terjadi error, siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana cara mengatasinya? Ya kalau untuk aplikasi-aplikasi yang bisa kita sosialisasikan nih, kalau kita lagi bekerja itu biasanya kita dulu sebagai penyuluh dulu. Tapi mungkin ada aplikasi yang memang dari kantor pusatnya langsung yang bisa mengakses. Jadi nanti kamu paling bikinkan tiket pengaduan atau keluhan wajib pajak tersebut ke kantor pusat. Bu, instruksi saya izin menambahkan satu lagi pertanyaan. Jadi dalam e-pajak ini pihak-pihak apa saja Bu yang terkait dalam sistem pajak online ini? Wajib pajak sama DJB seperti itu, dan mungkin vendor yang membuat aplikasinya. Baik Bu, atas pendapatnya untuk menjawab pertanyaan kami, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tante yang telah menemani kami untuk membuat tugas kami yaitu wawancara Bu. Saya mengucapkan terima kasih karena kehadirannya sudah cukup Bu. Terima kasih. Baik, sekian wawancara yang telah kami lakukan. Kami izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.